بسم الله الرحمن الرحيم Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Sayyidah Khadijah, semoga Allah berikan keberkahan, Allah berikan keistiqomahan di atas dinul Islam. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT sampai hari ini Allah SWT masih begitu banyak memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sepatutnya kita syukuri, ya. Yang terpenting adalah nikmat iman, Islam, kesehatan, walafiat, serta waktu luang yang Allah berikan sehingga kita bisa memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin dalam rangka, ya, bertakwa kepada Allah, ya, dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Manhajus Salikin, ya, bab muamalah. Nah, kitab Manhajus Salikin ditulis oleh Syekh Muhammad Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, rahimahullah. Kita sudah sampai ke bab salam, ya, bab salam, bukan salam tetapi assalam, ya, assalam, ya, bukan salam, ya. Bab salam ini sinonimnya dari kata salaf,
Ya, salam salaf. Ya, nah ini sama. Yang bawa kitab mungkin sudah di halaman berapa ini? 87 ya. Kitabnya yang ini pegang. Iya. Ya, di bab ini ya, insya Allah di sini kita akan membahas. Nah, di sini bagus ya. Ini ada mukhtasarnya, yaitu yang pertama syarat-syarat dan ketentuan jual beli salam. Kemudian dijelaskan dasar hukum ya dalam pembahasan salam atau dalil ya disyariatkannya atau dibolehkannya jual beli salam. Ya, kemudian ada di akhir tentang peringatan berkaitan dengan harta manusia atau memindahkan atau mengambil harta manusia. Nah, insya Allah kita mulai ya. Yang pertama tentang syarat-syarat salam ya, syarat-syarat salam. Di sini memang sedikit ya, insya Allah nanti kita akan tambahkan ya syarahnya dari kitab Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah ya, standar syariah terkait dengan akad salam. Ya, nah karena akad salam ini itu ada syarat-syaratnya ya. Ada syarat-syaratnya terkait modal salam ataupun yang berkaitan dengan barang salam ya. Jadi salam itu ada kriterianya ya. Modalnya memiliki kriteria dan barangnya ya atau objeknya juga memiliki kriteria. Nah, maka nanti setelah kita mempelajari kriteria jual beli salam ya, baik secara usul modalnya ataupun secara musallam fihnya, objek salamnya, maka nanti kita bisa menimbang apakah akad salam ini bisa kita terapkan pada transaksi apa saja ya di dunia kontemporer. Apakah bisa kita gunakan untuk jual beli online, apakah bisa kita gunakan untuk dropshipping ya. Nah, nanti insya Allah kita akan belajar. Yasihhus salam fi kulli ma yamdabitu bisifah. Ya, akad salam sah ya, untuk setiap barang yang pasti sifatnya, ya memiliki sifat yang pasti. Ya, jadi di sini sebetulnya sudah mengandung kriteria, ya kriteria dari objek salam, ya kriteria dari barang salam. Itu semua barang ya yang memiliki sifat yang pasti atau memiliki sifat yang tetap. Ya, kemudian idza dhabatahu bi jami'i sifatihi allati yakhtalifu biha as-saman ya. Maka jika sudah dipastikan ya, jika dipastikan dengan seluruh sifatnya ya, di mana sifat-sifat inilah yang membedakan harga ya. Kenapa dalam akad salam itu sifat ini menjadi penting ya, karena nanti dia akan membedakan harga ya. Perbedaan sifat akan membedakan harga. Ya, oleh karena itu penting menjelaskan sifat-sifat di dalam akad salam ya, objek barang salam secara rinci. Ya, misalnya kita mau akad salam telur, ya, telur yang apa? Telur ayam kampung apa telur ayam negeri? Ya, nah telur ayam negeri yang telur biasa apa telur yang omega? Nah itu kan beda-beda. Ya, nah perbedaan sifat ini akan menentukan perbedaan harga. Ya, maka penyebutan sifat di dalam akad salam itu harus jelas. Ya, kenapa? Kenapa sifat ini penting? Inilah yang menjadi dasar dibolehkannya akad salam. Ya, karena pada dasarnya jual beli barang yang belum ada itu halal atau haram? Haram. Ya. Hukum asal bai'ul ma'dum, jual beli barang yang enggak ada atau belum ada, itu adalah haram. Ya. Nah, salah satu jenis akad yang membolehkan jual beli barang yang belum ada, ya, itu adalah dengan akad
salam, ya. Oleh karena itu, sebagai pengganti syarat sah jual beli maklum, ya, pengetahuan terhadap objek barang, maka sifat ini harus disebutkan dengan sejelas-jelasnya, ya, sebutkan dengan sejelas-jelasnya. Karena nanti sebagai syarat sah maklum, ya, agar maklum, ya, maka sifat harus disebutkan secara jelas. Dan di sini disebutkan, ya, di poin yang pertama ini, ya, di syarat sah atau kriteria jual beli salam, ya, maka penyebutan sifat harus pasti, ya, karena kepastian sifat ini akan membedakan dalam hal harga. Oke, kemudian syarat yang kedua, wa dzakara ajalahu, ya, menyebutkan tempo, ya, menyebutkan tempo, tenor, menyebutkan tenor. Nah, disinilah salah satu hikmah akad salam, ya, salah satu hikmah akad salam. Bahwasanya, ya, di antara benefit akad salam itu adalah apa? Kaitannya dengan pasal ini apa? Wa dzakara ajalahu. Barangkali ada yang sudah menangkap maksud hikmah dari jual beli salam. Kenapa? Jadi jual beli salam ini apa sih sebetulnya? Ya, dari kata salam, salaf ini jual beli tertunda atau hutang. Apa yang terhutang? Yang terhutang apanya di sini? Barang, ya. Kita tahu ada jual beli terhutang, yang terhutang adalah as-saman, pembayaran. Nah, jual beli terhutang yang kedua adalah yang terhutang dari sisi barang. Berarti dengan kata lain, jual beli salam itu adalah lawan dari jual beli kredit atau tempo. Ya, kalau kredit kan bedanya kredit sama tempo apa? Kalau tempo pembayaran di satu waktu. Kalau kredit pembayaran secara bertahap, ya, dicicil, ya, atau berjenjang. Nah, iya, jadi jual beli salam ini adalah kebalikan dari jual beli tempo atau jual beli kredit, ya. Nah, maka ada hikmah di sini, ya, ada hikmah. Kalau orang mau supaya memahami hikmah jual beli salam, kita harus melihat lawannya dulu, ya, jual beli kredit. Nah, jual beli kredit, hikmah bagi si penjual apa? Keuntungan bagi si penjual. Kenapa penjual rela bayarnya ditunda? Karena ada benefit harga yang lebih tinggi, ya. Nah, iya, kalau saya mau ini secara logika, ya, secara logika yang membuktikan juga mengapa pendapat yang membolehkan jual beli kredit itu lebih yang harga kreditnya lebih mahal ketimbang harga cash itu boleh, ya. Ini juga dalilnya adalah dalil logika. Kalau dalil-dalil nasnya sudah sering kita bahas, ya, sering kita bahas. Nah, secara logika, bagaimana mungkin ada pedagang yang mau, ya, kalau dibayar secara tunda dengan harga yang sama, dia dirugikan nggak? Dirugikan nggak dia? Rugi. Kenapa? Karena harga uang naik turun, ya, atau cenderung turun, ya. Disinilah yang namanya di teori ekonomi modern dikenal dengan istilah time value of money, ya. Jadi nilai uang, ya, yang bergantung dengan waktu. Maksudnya apa time value of money itu? Misalnya nilai 1 juta di zaman kita sekarang, ya, itu lebih baik ketimbang 1 juta di masa yang akan datang. Ya, kenapa? Kalau di teori ekonomi kafir sih, karena ada faktor koreksi suku bunga. Ya, jadi dia akan memperhitungkan bunga di masa yang akan datang. Ya, jadi harga sekarang itu 1 juta yang sekarang itu tidak sama dengan 1 juta yang akan datang. Ya. Jadi hikmah dari jual beli kredit, si penjual mengambil nilai keuntungan atas waktu yang tertunda, ya. Adapun hikmah bagi si pembeli untuk jual beli kredit, ya, apa? Si pembeli mendapatkan barang dengan pembayaran yang tertunda, ya, dengan pembayaran yang
tertunda. Nah, demikian juga di dalam jual beli salam, karena tinggal kita balik hikmahnya, ya, tinggal kita balik hikmahnya. Di jual beli kredit yang mendapatkan benefit harga penundaan siapa? Agak mikir kalau belajar sama saya. Dalam jual beli kredit yang mendapatkan keuntungan dari sisi uang penjual, nah, tinggal dibalik. Di jual beli salam yang mendapatkan keuntungan dari sisi harga pembeli, ya. Nah, maka harga di dalam jual beli salam itu cenderung lebih murah, ya. Nah, kenapa si penjual mau? Nah, berarti ada hikmahnya dong. Ada hikmah kenapa si pembeli dalam akad salam diuntungkan dari sisi harga, yaitu dapat harga yang lebih murah. Apa benefitnya bagi si penjual? Iya. Jadi benefitnya adalah dia bisa menyerahkan barang secara tunda. Kebalikan dari jual beli kredit. Kalau jual beli kredit, keuntungan bagi si pembeli, dia dapat melakukan pembayaran secara tunda. Nah, kalau jual beli salam kebalikannya, maka si penjual dapat selain kebalikan pembayaran apa? Penyerahan barang, ya. Maka si penjual mendapatkan benefit penyerahan barang secara tunda. Di mana penyerahan barang secara tunda itu konsekuensinya adalah dia mendapatkan apa? Likuiditas, modal, ya, mendapatkan modal. Nah, ini, ya, inilah kenapa syarat yang penting dalam jual beli salam. Ini wa dzakara ajalahu. Dari sini sebetulnya kita sudah bisa memprediksi nih, ya, jual beli salam apakah tepat diterapkan ke dalam skema jual beli online. Dari sisi ajal saja, dari sisi waktu. Karena jual beli tempo ini itu akan mengambil untung dari apa tadi, time value of money, ya, nilai waktu dalam uang, ya. Ada keuntungan yang bisa diambil dari waktu penundaan nggak kalau jual beli online? Ada nggak? Jual beli online paling selang berapa hari? Itu kalau pengiriman reguler, ya, pengiriman reguler. Ya, nah ini kita sudah bisa sedikit membaca. Wah, kurang untung nih saya kalau menggunakan akad salam di dalam jual beli online. Kemudian kalau akad salam harga itu cenderung lebih murah akibat penundaan. Nah, ini sangat tidak strategis dengan jual beli online, ya, yang cenderung perputarannya cepat sehingga kita tidak bisa mengambil keuntungan atas penundaan, atas penyerahan barang. Sejatinya jual beli online itu ada penundaan enggak? Sebetulnya jual beli online termasuk kategori jual beli tempo apa jual beli tunai? Tunai. Penundaan terjadi bukan karena konsekuensi akad, betul nggak? Penundaan terjadi karena ada proses pengiriman. Itu pun sekarang sudah diantisipasi dengan adanya pengiriman kilat, ya. Yakin esok sampai atau yes atau apa lagi? Hah? Same day, ya, same day service seperti itu. Jadi ini yang perlu kita pahami. Karena kenapa saya pernah melihat pendapat, ya, di Indonesia, jual beli salam itu bisa digunakan untuk jual beli online karena tadi ada penundaan penyerahan barang. Nah, maka ini tidak tepat saya katakan. Kenapa? Karena hakikat dari jual beli online itu bukan jual beli tempo, tapi jual beli tunai. Terjadi keterlambatan penyerahan barang bukan karena konsekuensi jual beli, tapi karena teknis infrastruktur, ya, infrastruktur di lapangan, kendala infrastruktur, bukan karena dari konsekuensi jual beli. Maksudnya dari konsekuensi jual beli itu apa? Maksud, ya, maksud tujuan transaksi. Kalau kayak jual beli salam, jual beli kredit, ini kan mau online mau offline, emang tujuannya saya mau bayar tempo supaya saya bisa beli motor sekarang nih, karena kalau mau beli cash saya nggak punya duit, gitu kan. Nah, begitu pula jual beli salam. Kenapa orang mau beli salam? Saya mau bayar cash sekarang supaya dapat harga lebih murah, ya. Nah, maka dari hikmah-hikmah ini, ya, kita sudah bisa membaca bahwasanya pemakaian akad salam dalam jual beli online ini tidak tepat, ya, akadnya tidak
tepat. Atau dalil bolehnya jual beli salam digunakan untuk dalil bolehnya dropshipping, ini tidak tepat, ya, not apple to apple, ya, tidak, itu namanya cocok logi, ya, karena jual beli online ada penundaan, kita lihat jenis-jenis akad di jual beli yang ada penundaan apa, nah maka oh ada nih akad salam, ya udah, ini namanya cocok logi, ya, cocokologi namanya, ya, padahal jual beli online bukan karakternya adalah jual beli tempo, tapi itu hanya penundaan barang terjadi bukan karena konsekuensi atau tujuan jual beli, tapi karena memang keterbatasan infrastruktur pengiriman, seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga jual beli salam, wa a'tahu as-samana qabla at-tafarruq, ya. Jadi penyerahan harga itu di majelis akad sebelum berpisah, ya, penyerahan harga artinya pembayaran tunai, ya, nggak bisa ditunda. Kenapa lagi, ya, tadi sudah kita jelaskan bahwasanya jadi di ketiga syarat ini mengandung hikmah, ya, di ketiga syarat ini mengandung hikmah. Jadi di syarat yang pertama tentang kepastian sifat, ya, kenapa ini harus pasti sifatnya? Karena hukum asal jual beli barang yang belum ada adalah haram, sehingga penentuan sifat ini menggantikan syarat sah apa? Maklum, ya, maklum. Juga karena penentuan sifat yang tepat ini akan mempengaruhi harga jual, ya, mempengaruhi harga jual. Kemudian yang kedua, penyebutan tempo, ya, penyebutan tempo ini juga penting karena disinilah keuntungan penjual, ya. Semakin lama tempo salam, maka penjual akan semakin untung, ya. Jadi jual beli salam itu untungnya bukan dari sekedar jual belinya itu sendiri, tapi dari penundaan, ya, dari penundaan. Semakin lama maka dia akan mendapatkan likuiditas lebih lama, sehingga dia akan memutar, ya, modal tersebut lebih banyak, sehingga lebih menghasilkan, ya. Nah sekarang bagus nih, musim-musim sekarang bisa Bapak bisnis pakai jual beli salam, bisnis mungkin ini apa, daging, ya, daging buat hari raya, atau hewan kurban, ya, nanti diserahkan menjelang hari raya, daripada nanti berebut sama di pasar kan, harga juga sudah tinggi, mending ditawarin sekarang. Ya, siapa yang mau nih daging sapi akad salam, ya, pokoknya daging sapi limusin, ya, kualitas grade A, sekilo di saya cuma 70.000, ya, murah di sana, atau cuma 50.000, tapi bayarnya cash-cashan sekarang, ya. Banyak tuh yang mau, udah sekarang aja, nanti antar H- sepekan sebelum lebaran misalnya dia 70.000, yang pesen 1.000 orang, ya, 1.000 orang, berapa tuh? 70 juta, ya kan? Iya, 70 juta. Coba bayangin, dapat cash-cashan 70 juta. Lebaran berapa hari lagi? 3 bulanan, ya? Iya, 3 bulan. Kalau dia pintar, 3 bulan dia olah 70 juta, jual cash-cashan kambing atau apa gitu. Wah, itu berlipat ganda tuh, ya. Meskipun jual beli dagingnya itu rugi, ya, karena dia mengambil untung bukan dari jual belinya, tapi mengambil dari perputaran modal. Ya, itu salah satu contoh penerapan akad salam, ya, akad salam. Nah sekarang itu syarat-syarat jual beli salam, di mana setiap syarat sah itu mengandung hikmah, baik bagi si penjual maupun bagi si pembeli. Ya, nah saya juga pernah menjelaskan bahwasanya dari hikmah-hikmah akad salam ini juga menjadi dalil tentang dibolehkannya jual beli kredit, di mana harga kredit lebih mahal ketimbang harga cash, ya. Kalau jual beli salam, kalau jual beli kredit dengan harga lebih mahal ketimbang harga cash diharamkan, maka konsekuensinya jual beli salam pun harusnya diharamkan, ya. Karena sama-sama mengambil untung atas apa?
penundaan penyerahan objek transaksi. Itu ya. Ini dalil yang paling masuk logika ya. Tentang bolehnya jual beli kredit lebih mahal ketimbang harga cash, yaitu dalil dibolehkannya akad salam ya. Nah, Syekh Dr. Yusuf Subbaili menyebutkan pasal ini ya, di dalam kitab Al-Mu'amalat Al-Masrafiyah ya, di dalam bab Bai'ut Taqsid tentang jual beli kredit ya. Beliau menyebutkan bantahan-bantahan ya, tentang pendapat yang mengharamkan jual beli kredit lebih mahal ketimbang harga cash. Nah, dalil yang terakhir yang beliau gunakan adalah tentang dalil bolehnya akad salam. Ya, karena kalau jual beli kredit dengan harga yang lebih mahal dari harga cash itu diharamkan, maka konsekuensinya akad salam pun seharusnya diharamkan karena sama-sama mengambil keuntungan atas penundaan penyerahan objek transaksi. Ya, kemudian dalil atau dasar dibolehkannya akad salam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah ya, wa hum yuslifuna istimar as-sanah was-sanatain. Nah, jadi masyarakat ketika itu biasa melakukan transaksi salam. Di mana sih kata-kata salamnya? Di depannya disebut wasalamal Madinah ya. Wahum yuslifuna. Nah, ini yuslifuna ya, dari kata salaf. Salaf kalau ketemu kata yuslifuna ya, ya ini sinonim dari kata atau salaf, ya ini sinonim dari kata salam. Mereka melakukan jual beli salam terhadap objek apa? Buah-buahan. Berapa lama? As-sanah was-sanatain. Nah, perhatikan. Di dalam dalil akad salam yang dilakukan di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasanya berapa lama? Setahun sampai dua tahun. Nah, ini makanya hikmahnya besar sekali nih, setahun ya. Penyerahan buah 1 tahun. Nah, ini sangat menguntungkan ya bagi kedua belah pihak, baik bagi penjual maupun pembeli. Waqala, kemudian Nabi SAW bersabda, beliau menyebutkan batasan-batasan salam yang sebetulnya sudah kita sarikan tadi di syarat-syarat jual beli salam ya. Man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Siapa yang melakukan transaksi salaf, maka hendaknya dia melakukan dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui. Kemudian sampai tempo waktu yang diketahui ya. Jadi sifatnya harus diketahui dengan pasti dan dengan sebenar-benarnya, karena inilah yang akan menentukan harga atau margin salam. Kemudian ila ajalin ma'lum, sampai tenor atau waktu yang disepakati atau diketahui ya. Kemudian di akhir pembahasan di kitab Manhajus Salikin ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di membawakan hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addahallahu anhu wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahullah. Rawahul Bukhari. Ya, ini hadis tentang apa ini? Hadis tentang apa ini? Tentang, ada yang mungkin gambarannya paham. Gambarannya paham. Ini hadis pernah kita baca ini di awal-awal pembahasan kita kajian di sini dari kitab Al-Wajiz ya, fi Sunnah. Ini ada di muqaddimahnya. Man akhadha amwalan nas. Siapa yang mengambil harta manusia ya. Maksudnya dalam transaksi apapun, dalam transaksi hutang piutang, dalam transaksi salam ya, ini termasuk. Artinya hadis ini mengambil harta manusia ini ya, ini adalah dalam transaksi tidak tunai ya, dalam transaksi tidak tunai. Jadi di sini konotasinya hadis ini adalah dalam konteksnya transaksi tidak tunai, bukan dalam konteks sedekah ya. Apa yang menandakan hadis ini bukan dalam konteks sedekah ya? Kenapa? Karena lanjutannya adalah
yuridu adaaha, ya, dan dia bermaksud untuk mengembalikan atau menunaikan. Ya, kalau hibah atau sedekah ya nggak ada kewajiban untuk mengembalikan, ya. Berarti konteks hadis ini adalah untuk transaksi yang tidak tunai, ya, atau transaksi komersial atau hutang piutang, ya. Karena hutang piutang termasuk tidak tunai meskipun dia bukan komersial. Ya, termasuk perkara amanah yang dijelaskan. Dan akad salam termasuk transaksi amanah, ya, karena dia ada penundaan penyerahan objek transaksi. Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addahallahu anhu. Siapa yang mengambil harta manusia dan dia bermaksud atau berniat dan bersungguh-sungguh untuk menunaikannya atau mengembalikannya, maka Allah akan membantu untuk melunasinya, ya, atau menunaikannya. Karena banyak juga Bapak Ibu sekalian, para pedagang dengan akad salam ini gagal. Ya, gagal. Jadi dia mendapatkan modal salam yang banyak, dia gagal dalam mengelolanya. Akhirnya apa? Dia harus tetap menyerahkan objek salam, hutang senilai misalnya tadi berapa tadi? 70 juta tadi misalnya. Dia harus mengembalikan itu. Nah, kalau dari awal dia sudah niat, saya mau jualan salam nih, saya dapat modal banyak, nanti nyerahinnya bodo amat, ya. Bodo amat, pokoknya saya udah dapat duit terus saya kabur aja, ya, saya kabur. Tidak akan menyerahkan barang kepada para pemberi salam. Nah itu, makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan hadis amanah di akhir pembahasan tentang salam, karena banyak juga pedagang salam setelah dapat duit dia kabur. Ada yang memang dari awal sudah niatan buruk, pokoknya kalau dapat duit banyak saya kabur. Ada juga yang dari awal niatnya memang tidak jahat, ya, dia ingin menunaikan akad, tapi karena kondisi situasi dia gagal, kebutuhan kepepet, ya. Karena kata Bang Nafi apa? Kejahatan bukan terjadi karena ada niat dari pelakunya. Ya, tapi karena ada kesempatan dan kebutuhan. Iya, butuh. Kalau kepepet, ya mau bagaimana lagi? Ya. Ganti kontak aja dulu, ganti nomor HP. Ntar kalau udah mampu baru kita hubungin lagi yang bersangkutan. Nah ini, ya, sering terjadi hal yang seperti ini. Maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di merasa penting, ya, mengingatkan kembali di akhir bab tentang salam, hadis tentang amanah. Ya, di sini dijelaskan hadis Nabi SAW, siapa yang mengambil harta manusia, ya, dalam bentuk transaksi yang tidak tunai dan dia bermaksud untuk atau berniat dan bersungguh-sungguh untuk menunaikannya atau menunaikan akad, yang mengembalikan uang tersebut, baik mengembalikan uang tersebut atau menyerahkan objek jual beli dalam akad salam, maka Allah akan membantu dia untuk melunasinya. Tapi kalau dari awal sudah waman akhadaha yuridu itlafaha, siapa yang dari awal sudah emang niat nggak mau bayar atau nggak mau menyerahkan barang, ya, barang salam, atlafahullah, maka Allah akan memusnahkannya, ya. Jadi kalau dari awal sudah niatan nggak mau nyerahin, itu nggak bakal bisa bayar tuh, ya, nggak bakal bisa bayar, ya. Makanya penting, biasanya orang yang dari awal udah ada niat ini, dia punya apa namanya? Track record, ya. Karena ini karakter, ya. Tapi kalau orang-orang yang sudah kita kenal dia amanah, sahabat kita, teman sepengajian, sudah sering bermuamalah dengan teman-teman kita, kan biasanya orangnya sudah terpercaya, ya. Nah ini saja masih memungkinkan dia lalai, ya, karena ada kebutuhan atau kepepet. Apalagi yang dari awal dia sudah berniat. Nah ini biasanya kita lihat dari track record nih. Jangan sampai kita bertransaksi tidak tunai dengan orang yang memang memiliki karakter dari awal sudah niatan tidak mau menunaikan akad. Nah, maka penting dalam transaksi tidak tunai kita melakukan apa namanya proses screening, ya, screening. Ini orangnya gimana, ya. Saya heran, saya jualan akad kredit, ya. Ada calon nasabah yang nanya, saya nggak punya, kenapa sih harus pakai BI checking, ya, harus pakai slip, harus dicek orangnya amanah atau enggak, dicek rumahnya di mana, dicek penghasilannya berapa. Kenapa nggak percaya sama sesama muslim, katanya. Kan kita ini satu manhaj, ya. Kan kita ini sesama muslim, harusnya kita diajarkan untuk saling
Pas begitu katanya bapak. Waduh, nah, bilang ya kalau antum keimanan sekelas para sahabat ya zaman dia kan zaman dulu dia bilang ini, saya lupa, seperti Umar bin Khattab katanya. Kita kan namanya muslim tuh harus percaya ya kalau antum sekelas Umar bin Khattab juga aneh mau kasih apa cicilan, nggak harus ngecek di mana rumahnya, nggak harus ngecek dia track record utangnya kayak gitu. Nah, memang zaman sekarang ini aneh-aneh ya. Jadi jangan kita repotnya proses kredit di zaman sekarang itu karena terkikisnya amanah. Iya. Coba kalau kaum muslimin semua amanah, saya kira proses screening kredit pun nggak repot-repot amat. Paling siapa sih orangnya, KTP di mana, agamanya apa, Islam. Oh kalau udah Islam udah dia pasti bayar gitu. Nggak perlu pakai screening macam-macam. Harusnya kan begitu. Tapi kan manusia nggak seperti itu ya. Jangankan teman ngaji, ya kadang saudara, kadang ustadz, ya kadang ya dalam muamalah nggak pandang bulu Bapak Ibu sekalian, ini yang saya wasiatkan ya. Jangan tertipu dengan status sosial. Mau dia teman ngaji kayak, mau dia teman SD kayak, mau dia ustadz kita kayak, dalam hal duit harus ketat, ya dalam hal duit harus ketat. Jangan ada pemakluman karena status sosial ya, mau dia saudara kita, mau dia teman dekat kita, memang masalah duit harus saklek ya, harus saklek. Karena tadi ingat kata Bang Nabi ya. Oke, kalau di kitab Manhajus Salikin sampai di sini ya. Nanti dilanjutkan bab Rahan Gadai. Nah, kita lanjutkan kriteria salam di standar syariah. Kenapa akad salam ada di standar syariah keuangan, di standar syariah perbankan? Ini bisa di-download ya, Bapak Ibu sekalian. Kitab ini bisa di-download. Tulis aja syariah standar PDF. Syariah standar AAOIFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Singkatannya AAOIFI ya. Ini adalah standar syariah untuk bidang industri keuangan. Ini semacam ISO. Ini semacam ISO. Kalau ISO kan untuk manufacture ya. Manufacture, production segala macam. Nah, di bidang keuangan standarnya ini. Untuk skala internasional. Untuk skala Indonesianya apa? Ada standar DSN MUI. Kalau di manufacture standar lokalnya apa namanya? SNI. Ya, SNI. Nah, kalau di bidang keuangan di Indonesia ada DSN MUI. Kalau di internasional ini ada AAOIFI. Nah, akad salam dibuat standar syariahnya karena memang di lembaga keuangan syariah akad salam ini merupakan salah satu tools ya atau instrumen pembiayaan. Coba kalau akad salam ini kita lebih berpikir lebih ekonomi makro ya, lebih besar lagi. Tadi kan kita belajar akad salam untuk sekedar jual beli biasa. Nah, sekarang bagaimana akad salam ini kita bentuk untuk skema pembiayaan? Ya. Gimana caranya? Akad salam kita terapkan ke sektor pembiayaan. Sektor apa saja yang bisa kita berikan pembiayaan dengan akad salam? Contohnya, coba sektor apa? Ya, pertanian, ya betul sekali pertanian. Nah, untuk melihat sektor apa yang bisa digunakan akad salam dan dilakukan pembiayaan, di sini nanti ada kriteria objek salam, ya kriteria barang salam, barang yang boleh diperjualbelikan dengan akad salam. Nah, sini juga nanti akan menguatkan kita bahwasanya salam ini kurang tepat ya, meskipun sebetulnya bisa, tapi kita nggak akan mendapatkan hikmahnya ya dari akad salam untuk jual beli online ya, dan akan kesulitan untuk mencari barang yang mana yang boleh untuk jual beli online, mana yang tidak, karena tidak semua barang boleh dilakukan akad salam seperti itu. Nah, di dunia perbankan syariah akad salam tadi betul sekali ya digunakan untuk pembiayaan di sektor pertanian.
pertanian. Ya, nah kalau di sektor pertanian berarti gimana nih? Yang menjadi penjual siapa? Ini kan ada petani, ada bank. Petani sebagai pembeli salam atau penjual salam? Penjual salam, ya. Bank sebagai pembeli, ya. Bank sebagai pembeli salam. Maka ketika bank sama petani ini berakad salam, ya, bank membeli barang sejumlah ya tadi yang disifatkan, ya, berapa kadarnya, berapa kilo, hasil panennya apa, ya. Nah, kemudian bank akan menyerahkan, mengkreditkan uang senilai harga salam, ya, yang nilainya tentu saja murah, ya, di bawah harga barang yang nanti dijanjikan oleh si petani untuk bisa diserahkan, ya. Nah, jadi petani dapat modal yang dia bisa gunakan tuh untuk beli bibit, ya, beli pupuk, ya, bercocok tanam atau dan sebagainya. Atau bisa juga si petani sebagian dia pakai buat beli bibit, ya, sebagian digunakan untuk melakukan jual beli tunai misalnya, itu juga bisa. Nanti bank mendapatkan barang hasil panen. Atau kalau panennya gagal gimana? Kalau panennya gagal gimana? Bang mau tahu nggak? Nggak mau tahu. Boleh nggak seperti itu? Bang nggak mau tahu. Mau panen gagal kayak, ya, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh dong. Iya. Kan barang salam inilah kenapa barang bedanya jual beli salam dengan jual beli barang muayyan. Ya, muayyan itu barang tertentu. Ya, barang tertentu itu barang yang ditunjuk. Nah, kalau bank bilang saya beli hasil panen kamu, itu barang sifat apa barang yang ditunjuk? Ditunjuk. Nah, kalau barang yang ditunjuk ada resiko nggak? Ada resiko gagal panen tadi. Tapi kalau barang salam kriterianya nggak boleh barang yang ditunjuk, sehingga tidak boleh ada resiko gagal panen. Tapi kalau begitu namanya jual beli apa? Ijon, ya, bukan salam, itu namanya ijon, ya. Makanya kalau dia mau sah akadnya, boleh jual beli barang yang belum ada, tapi bukan barang yang ditunjuk. Barang yang boleh adalah barang yang disifatkan. Artinya apa? Artinya bang nanti ngambil misalnya panen jagung, mau jagung yang dari panen kamu kek, mau kamu beli di pasar atau mau di kebun teman kamu, yang penting nanti selang 3 bulan serahkan sekian ton misalnya, ya. Nggak peduli itu dari mana, bang nggak mau tahu, ya. Itu yang namanya jual beli salam. Kenapa dia boleh? Karena ada kepastian, ya. Kenapa kepastian ada dalam akad salam? Karena yang dijual bukan barang yang ditunjuk, tapi yang dijual adalah sifat. Di mana sifat ini harus ada di semua pasar. Nah, ini yang menjadi syarat-syarat objek salam, ya. Yang menjadi syarat objek salam. Yang berkaitan dengan tadi, kenapa barang salam itu nggak boleh barang yang ditunjuk, ya? Karena tadi barang yang ditunjuk itu mengandung goror jika tidak diserahkan secara langsung, ya, seperti jual beli ijon tadi. Tapi kalau barang yang disifatkan, maka dia mengandung kepastian. Kok kita bisa tahu barang yang disifatkan itu mengandung kepastian? Karena ada kriteria, ya, barang salam itu wajib berada di pasar, ya. Jadi barang-barang kita misalnya mau jual beli online pakai akad salam, nah boleh barang-barang yang boleh jual beli online pakai akad salam berarti barang-barang yang kita yakin di pasar itu banyak, ya. Contohnya apa? Handphone. Nah, jenis apa dulu nih? Iya, ada yang langka, ada yang banyak. Kalau mungkin model Xiaomi ya banyak, ya. Kalau contohnya misalnya yang gampang aja, ya, sembako, telur, ya, minyak, ya, telur, minyak, beras, ya. Ini banyak, ya. Atau misalnya sekarang lagi musim apa nih? Rambutan, ya, rambutan. Di mana-mana lagi pada panen rambutan nih. Desember, Januari, sama apa sekarang? Duren, ya. Duren, mangga bulan-bulan kemarin. Nah itu, jadi dipastikan barang yang kita jual dengan akad salam ini itu tersedia banyak di pasaran. Kalau buah sih gampang, sekarang lagi musim apa gitu. Kalau buah gampang. Tapi kalau barang-barang manufacture,
Gimana standarnya? Ini sudah diantisipasi di standar syariah. Kalau barang-barang manufaktur syaratnya ya yaitu yu'id minal adadiyat al-mutaqaribah al-masnu'at lisyarikat laha muntajat ya la tatafawut ahadaha wa mundabitah bi alamat tijariyah. Nah, jadi syarat-syarat barang-barang manufaktur yang boleh dijual dengan akad salam adalah dia masuk kategori adadiyat mutaqaribah. Apa itu adadiyat mutaqaribah? Itu barang yang diproduksi secara massal ya. Barang-barang yang diproduksi secara massal yang dia masnu'at, dia diproduksi di syarikat laha muntajat ya, yakni diproduksi massal oleh perusahaan ya yang memproduksi barang tersebut, la tatafawut ahadaha ya, jadi antara produksi yang satu dengan produksi yang lainnya itu tidak jauh berbeda ya. Contoh, kita mau beli jual akad salam secara online, misalnya deterjen ya atau mie instan, sama atau beda antara mie instan misalnya Indomie goreng yang dijual di Sumatera sama Indomie goreng yang dijual di Jawa, barangnya sama nggak? Sama ya. Atau telur ayam biasa ya, telur ayam negeri yang dijual di Bekasi sama yang dijual di Bogor sama apa enggak? Sama. Nah ini kalau barang-barang ini tadi syaratnya tersedia banyak di pasaran dan antara barang yang satu dengan barang yang lain yang enggak jauh berbeda, ya paling bedanya di sini disebutnya la tatafawut ahadaha ya. Jadi enggak jauh berbeda perbedaannya. Kalau di sini telur ada yang lonjong, ada yang bulat, ya gedenya enggak jauh-jauh amat sama telur yang di Bogor ya. Nah, maka boleh barang-barang seperti ini. Bi alamat tijariyah dan dia memiliki merek dagang ya. Dia memiliki merek dagang. Ya, misalnya merek kita jual salam deterjen merek Wings ya. Jangan merek yang satunya karena lagi di boykot. Nyambung aja ya. Nah gitu. Jadi kalau buah akad salam gampang ya, karena kita lihat lagi musim apa, lagi panen apa, ternak lagi banyak apa. Tapi kalau barang manufaktur kan susah. Ya kita lihat barang-barang yang memang dia punya merek dagang, diproduksi massal, dan kita nyari di supermarket manapun ada ya. Ibaratnya kita datang ke warung kelontong ada, kita datang ke minimarket ada, ya, apalagi kita ke mall besar pasti ada. Seperti itu. Nah itu boleh dijual beli dengan akad salam. Nah ini di poin yang ketiga di sini, la yajuz salam fiha huwa mu'ayyin, sudah kita jelaskan tadi ya. Enggak boleh akad salam pada barang yang ditunjuk ya. Karena alasannya apa tadi? Barang yang ditunjuk itu kalau tidak diserahkan secara tunai maka akan mengandung gharar, terutama barang-barang yang sifatnya tidak tetap ya, seperti buah ya, tidak tetap. Nah sekarang saya tanya, ngetes nih, kalau motor second, mobil second, boleh nggak dijual dengan akad salam? Hah? Emangnya kalau ada mobil apa? Itu kayak yang di luar misalnya, mobil Serena misalnya, Nissan Serena. Saya jual dengan akad salam Nissan Serena. Emangnya semua Serena di setiap tempat beda sama speknya? Kalau second, kalau baru sih iya. Kalau second, ada yang radiatornya mati, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hitam, ada yang rusak, ada yang olinya bocor, ada yang kaki-kakinya udah nggak bagus, ya. Nah ini boleh nggak berarti jual beli salam untuk mobil atau motor second? Nggak boleh. Tapi kalau yang baru boleh, ya. Itu. Apalagi ya platnya, ya dari plat aja ada nggak yang platnya sama? Nggak ada. Maka udah nggak boleh banget jual beli salam kendaraan second. Nah gitu ya. Contohnya. Oh ya, yang penting juga ya. La yajuzu an yakuna al-musallam fi nuqudan aw zahaban aw fiddah
idza kana ra'sul mal as-salam nuqudan au dhahaban au fiddah. Tidak boleh objek salam atau barang salam yang dijual ini merupakan barang yang nukud atau uang, ya, bernilai uang, au dhahaban atau emas atau perak. Kalau ra'sul mal salam atau modal salam juga berupa uang atau emas atau perak. Tuh, maksudnya apa? Kita nggak boleh jual salam untuk duit, emas, perak, karena itu barang riba. Barang riba tidak boleh dilakukan transaksi secara tempo, ya. Tapi di sini disebut idza kana ra'sul mal as-salam nuqud, dan kalau pembayaran salam juga berupa uang, emas atau perak. Loh, berarti kalau pembayarannya bukan dengan uang atau emas atau perak, boleh dong kita jual duit, salam duit. Boleh nggak? Salam duit, emas, salam emas dah, salam emas. Iya, salam emas. Saya mau beli emas Bapak. Saya bayarnya pakai beras. Saya juragan beras, misal. Amin. Saya jualan, saya punya beras banyak. Saya mau beli akar salam emas. Boleh nggak? Boleh, ya. Nah, trik inilah yang dipakai untuk financial engineering, ya, teknologi keuangan, ya, rekayasa keuangan, untuk di sektor ini likuiditas kredit perbankan, ya, di perumahan KPR. Nah, jadi developer bank-bank ini kan udah jual rumah nih, ya, jual rumah. Dia kan butuh likuiditas. Terkadang ada bank sampai bangkrut. Nah, kemarin saya dengar berita koperasi bangkrut, ya, koperasi syariah, bank nauzubillah, ya. Kasihan juga koperasi syariah bangkrut, punya Ikhwan kita di Jakarta bangkrut dan dituntut oleh nasabahnya untuk balikin duit, ya. Kenapa bisa bangkrut? Karena dananya tersalurkan ke sektor kredit, kan, bisa kreditin rumah, kreditin kendaraan, ya. Ini customernya pada gagal bayar nih, ya. Ya tadi karena modal screeningnya nggak ketat, ya, model lihat teman ngaji udah ACC kasih, ya. Oh, ini ustadz nih, dia mah udahlah kasih. Nah, jangan sampai gitu ya kalau jualan, ya, mau ustadz kek, mau siapa kek, jangan pernah bermudah-mudahan dalam hal uang, apalagi transaksi tidak tunai. Nah itu, ya, jadi transaksi ini, ya, dimanfaatkan, ya, pertukaran ini dalam mensiasati likuiditas lembaga keuangan ketika asetnya mandek dalam bentuk apa? Piutang, kredit. Bank misalnya jual rumah atau jual mobil motor secara kredit, macet nih, ya, macet atau lama, dia butuh modal buat muter. Nah, biasanya bank itu bagian treasury, biasanya, ya, treasury, dia harus menjual piutang ini ke bank lain atau ke venture capital atau ke tempat lain lah yang punya duit. Utangnya misalnya masih 100 juta, saya butuh 100 juta sekarang, saya jual ke investor, ya, ke investor dengan harga misalnya 80 juta, lebih murah, ya. Ya kalau lebih mahal atau sama, ya mau nggak orang? Nggak mau. Karena baliknya kapan? Lama. Ini nunggu lagi, ini pemindahan hutang, ya, anjak piutang syariah, ya, atau subrogasi syariah. Nah, boleh kita menjual piutang seperti ini dengan mensiasati pembayarannya tidak berupa objek yang sama. Piutang kan duit nih. Boleh kita jual piutang, tapi dengan syarat pembayarannya jangan berupa uang, ya. Dibayar dalam bentuk aset liquid. Ya, apa itu aset liquid? Aset yang mudah dicairkan. Ya, kalau untuk level kita, ya, aset yang mudah dicairkan apa biasanya kira-kira yang bukan barang ribawi? Contoh, ini salah satu solusi ini juga nih, solusi utang riba, ya. Nanti bisa diterapkan pada akad tawaruk, namanya tawaruk. Kita minta dibeliin orang barang yang liquid secara cicil, padahal kita butuh duit, kita nggak butuh barangnya.
Nanti barang setelah kita dapat barang, kita jual lagi ya, ke pihak ketiga supaya dapat duit. Ya. Nah, contoh misalnya kita dibayar dalam bentuk handphone ya, tapi handphone yang mahal, jangan yang murah-murah. iPhone misalnya ya, atau MacBook, atau kita minta dibelikan mobil ya. Nah, nanti kita beli secara cicil, kita jual ke tempat lain, nah kita akan mendapatkan cash. Begitu pula tadi di bank ya, bank menjual piutang nasabah dengan aset ya, dengan pembayaran aset liquid. Baik, aset liquidnya dalam bentuk apa biasa kalau di perbankan? Bukan, BPKB nggak bisa dia. BPKB bisanya buat jaminan doang, nggak bisa dicairkan. Dalam bentuk apa biasanya? Surat berharga. Ya, bisa kalau obligasi konven. Ya, kalau di bank syariah bisa pakai sukuk atau saham. Ya, sukuk atau saham. Nah, pembayarannya dalam bentuk saham atau sukuk. Nah, ini dipraktekkan di lembaga keuangan syariah. Itu ya. Jadi kita tidak boleh melakukan akad salam pada objek barang-barang riba. Jika pembayarannya berupa juga objek barang-barang riba. Ya. Oke, saya kira cukup untuk bahasan teori akad salam serta penerapannya baik di skala rumah tangga, di skala masyarakat maupun penerapannya di lembaga keuangan dan untuk solusi likuiditas di lembaga keuangan. Kalau ada yang ditanyakan sampai di sini, tafadhol. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya apa nih? Jual beli salam boleh nggak untuk jual beli online? Tadi ada nggak kata-kata saya bilang nggak boleh? Ini dapat kesimpulan dari mana ini? ini ya. Boleh, cuma kurang tepat. Buat apa? Ya, nggak ada untungnya jual beli salam pakai di jual beli online. Wong jual beli salam ini murah dan barangnya terbatas, ya. Tidak ada hikmahnya kita menggunakan akad salam untuk jual beli online. Terus penyerahannya juga cepat. Kalau yang belinya mintanya same day, kita udah jual murah, dia minta same day, nggak ada gunanya likuiditas saya kan, seperti itu. Dan juga nggak fleksibel, karena kenapa? Karena nggak setiap barang bisa dijual secara salam. Contoh jual beli handphone, kita harus riset dulu handphone mana nih yang ada di tiap toko, ya, yang ada di setiap counter, yang ada di setiap gitu. Jadi harus riset dulu, repot, ya. Maka akad salam sangat tidak strategis kalau diterapkan di jual beli online. Bukannya nggak boleh, boleh, tapi buat apa gitu loh maksudnya ya. Boleh tapi buat apa dan tidak hikmah. Bahkan di zaman Nabi SAW jual beli salam temponya tahun 2 tahun ya, karena mengambil maslahat untuk likuiditas. Masa buat jual beli online ya cuman same day atau next day ya. Atau next week. Saya sering ini unik, saya sering karena butuh barang di online itu, saya pesan next day. Setiap saya pesan next day, nggak pernah next day, dapatnya next week. Iya, seminggu lebih sampai 10 hari. Akhirnya saya kapok pakai next day, pakai reguler aja terus. Ya kalau reguler besok nyampe, ya besok sore nyampe gitu cepet malah. Ini aja, intermezzo aja. Ya silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berarti kalau untuk akad salam ini memang risiko dan tanggung jawabnya besar, Ustaz ya? Iya, karena ini masuk jual beli ini ya, apa? Ada amanah di sini karena ada penundaan penyerahan objek. Betul. Berarti memang apa namanya butuh jiwa entrepreneur yang besar gitu, Ustaz ya? Iya. Sepertinya kan butuh risikonya. Iya, risikonya besar. Iya. Makanya kalau dipakai dijual beli online ya, ini sangat tidak strategis ya. Karena buat apa gitu loh ya. Dan apa tadi saya lupa ya, coba dilanjutkan dulu. Terus ini Ustaz, Ana mau tanya terkait apa namanya jual beli tiket travel umroh, Ustaz. Jual beli tiket travel umroh apakah bisa menggunakan akad salam ini, Ustaz? Jadi kan akad salam itu kan dapat apa namanya barang ditunda tapi bayarnya cash murah gitu, Ustaz ya. Iya. Ya. Kalau diterapkan travel umroh seperti apa, Ustaz? Karena saya pernah dapat brosur
seperti itu, Ustaz. Maksudnya Akad salam. iya, akad Di tiket salam dengan tiket, akad salam. Itu kayaknya buat backpacker ya? Apa buat travel? Jual eceran. travel, Ustaz. Yang beli bukan end user, bukan orang yang berangkat umroh. End usernya. End user. Iya, end user. Beli tiket sendiri. Iya. Biasanya yang beliin kan travel ya. Kalau yang reguler. Kalau orang itu awam nih, Heeh. yang beli kan travel, yang beliin tiket kita beli paket aja ke dia. Iya, kita beli ke travel, cuman dengan akad Oh, salam. ngerti. Jadi banyak travel yang ngakalin. Iya, betul. Nggak mau modal beli tiket dulu. Iya. Akhirnya dia jualan dulu dengan akad salam. Nah, kita lihat apakah tiket pesawat untuk umroh itu termasuk kriteria objek salam. Lihat, apakah dia tadi apa syaratnya? Dia bukan hasil pertanian kan? Nah, dia adalah apa itu bentuknya? Jasa. Nah, jasa ini apakah diproduksi secara massal tiket itu? Ya, contoh tiket pesawat Saudia yang untuk jam tanggal penerbangan di hari misalnya di tanggal 1 Februari misalnya. Itu yang jual banyak apa enggak? Saya juga enggak ngerti itu. Untuk tiket di satu maskapai, misalnya di Saudi atau di Qatar ya, itu yang dia ngejualnya di banyak provider atau cuma satu agent? Kurang paham juga ya. Nah, itu tergantung di situ. Kalau yang jual cuma satu agent, jadi dia misalkan ada jam-jam penerbangannya ya. Misalnya dia cuma jual penerbangan di jam 1 siang ke Jeddah misalnya di hari itu. Cuman ada 40 tiket ya, dan cuman dijual melalui agent ini di Indonesia, perwakilannya adalah ini dan itu. Boleh nggak kalau seperti itu? Nggak boleh, karena rawan banget habis. Iya enggak ya. Jadi barang salam ini harus barang yang tersedia banyak di pasaran, yang unlimited ya, yang unlimited. Kalau barang-barang yang terbatas atau sepanjang tempo salam itu dipastikan tiket itu ready stock, nggak bakal habis. Ya, jadi dia kalau mau jual tiket pesawat umrah secara akad salam, misalnya tenggang waktu berangkat 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu tiket dipastikan tidak akan habis, baru boleh jual tiket dengan akad salam. Ya, kalau enggak, kalau pada faktanya tiket itu rebutan atau dia dilakukan penjatahan, berarti itu cuma akal-akalan travel. Ya, akal-akalan travel untuk bisa menjual barang yang belum dimiliki. Ini banyak banget dari sekalian. Saya sering dapat inbox tuh dari jamaah di sosial media. Pak Ustadz, aduh saya kecewa banyak travel mengatasnamakan manhaj salaf dan ustadz kabir ya brandnya, ternyata apa yang dijanjikan saya tidak dapat. Bilangnya maskapainya Saudi, ternyata saya dapat Lion. Bilangnya hotel bintang 5, saya dapat bintang 3. Maksudnya gini gimana ya? Dia bilang, kok nggak amanah seperti ini? Oh, saya bilang bukan nggak masalah nggak amanah itu. Itu travelnya berarti dia ketika iklan dia belum punya barangnya. Boleh nggak seperti itu? Haram, ya nggak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Ini banyak travel-travel yang mengatasnamakan sunnah menjual paket-paket umroh, padahal dia belum membeli tiket, belum ada bookingan hotel, ya belum ada kepastian spesifikasi jasa yang dia bisa tunaikan secara pasti seperti itu. Ini nggak boleh ya seperti itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ketika boleh nggak barang ini atau bisnis ini dijual dengan akad salam, maka kita lihat apakah kriteria barang yang dijual atau jasa yang dijual memenuhi kriteria objek salam atau tidak. Ya, seperti itu. Baik, ada yang lain dari ibu-ibu mungkin? Silakan Bapak yang belakang. Konsultan pajak. Ya. Sudah terdengar. Nama lagi ya? Ya, jadi ya pajak sendiri kita tahu ya hukumnya, ya, bahwasanya di dalam teori muamalah semua pungutan tanpa adanya dasar komersial maka termasuk kategori pungutan liar, ya, pungutan liar atau pembayaran tanpa timbal balik, di mana hukumnya adalah zalim. Hukumnya adalah zalim. Memang ada beberapa pajak yang dia memiliki timbal balik,
ya, bagi timbal balik. Sehingga sebetulnya tidak semua pajak haram. Seperti contohnya pajak kendaraan bermotor, ya. Nah itu kan timbal baliknya adalah infrastruktur, ya infrastruktur, jalan-jalan, ya seperti itu. Tapi kalau pajak-pajak yang memang dia tidak memiliki timbal balik, baik barang maupun jasa ataupun fasilitas publik, ya maka ini secara muamalah maka ini tidak diperkenankan, ya atau tidak boleh. Nah bagaimana jadi konsultan pajak? Nah tergantung fokus dia di mana di konsultan pajaknya. Apakah dia cuma ngitungin pajak orang-orang dan menyalurkannya kepada lembaga pajak, ya? Kalau seperti itu tentu saja tidak boleh. Tapi kalau kita menjadi konsultan pajak untuk membantu, ya para pengusaha agar dia mempunyai plan, gitu, ya pajak sehingga pajaknya tidak terkena besar, ya akhirnya dia memiliki plan, ya tax engineering namanya, ya tax engineering konsultan pajak, ya maka ini boleh, ya bahkan ini insya Allah berpahala, ya berpahala agar membantu para pengusaha tidak terkena palak besar. Nah, misal Pak di konsultan pajak bilang saya pengusaha lagi butuh mobil kantor dan operasional, nggak perlu beli kendaraan Pak, sewa aja pakai operating lease, ya nanti kalau ini nambah aset kena kehitung pajak misalnya kayak gitu, ya jadi dia tugasnya memberikan advice agar nanti perhitungan pajak tidak bengkak seperti itu. Dia melakukan efisiensi langkah-langkah kebijakan perusahaan agar pajak perusahaan tidak membengkak, bukan disuruh bohong, ya nah kadang ada konsultan pajak yang nyuruh bohong juga, ini nggak benar, ya namanya bohong dimanapun salah. Jangan mentang-mentang ini pungutan haram ini nggak apa-apa kita bohong. ini namanya ya menyelesaikan masalah dengan masalah ini, ya. Iya. Jadi orang jahat kita jahatin. Jadi kalau sendal kita dicolong, kita colong lagi sendalnya. Ini nggak boleh seperti itu. Ini kaidah dari mana kayak gitu kan? Jadi kalau kita dipalak orang, jangan kita palak lagi orangnya, ya. Intinya tax engineering itu konsultan pajak jangan sampai dia melakukan kedustaan, tapi dia mengadvise pengusaha agar melakukan efisiensi, ya sehingga pajak tidak membengkak, dan ini hukumnya boleh. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, jika bentar, agak susah saya bacanya. Jika belanja punya barang tapi kita izin dulu dengan pengusaha. Jika susah Pak, coba tolong dibacain. Yes. Ya Allah. Iya. Bentar ini dulu. Siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin bertanya, jika belum punya barang, belum punya barang, oh itu belum. Tapi kita izin dulu dengan pemilik barang, kalau kita mau ikut jualin barangnya, apa boleh seperti itu? Iya. Kita iklan dengan barang yang belum kita miliki, tapi sudah ada izin dari pemilik barang untuk kita iklankan. Syukron Ustaz. Ya. Ini sering kita jelaskan, ya, tapi nggak apa-apa untuk supaya lebih yakin lagi dan lebih memantapkan lagi, ya. Pada dasarnya ini harus kita camkan, ya. Hukum asal menjual barang yang bukan punya kita boleh apa enggak? Enggak boleh. Dasarnya apa? La tabi ma laisa indak. Jangan kamu menjual barang yang belum kamu miliki atau barang yang bukan punya kamu, nggak boleh, ya. Filosofinya gampang, ya. Kita bayar beli barang, ya wajib pakai duit kita, boleh nggak kita ngambil duit orang buat bayar? Begitu pula kalau kita jualan dibalik, ya kita jual barang punya kita, boleh nggak kita ngambil barang orang? Nggak boleh, ya. Nah boleh kita ngambil barang orang kalau ada akad, ada perikatan. Nah perikatan ini kan dalam bentuk akad dalam syariah tadi. Salah satu alternatif menjual barang yang belum dimiliki tadi dengan akad salam, tapi kan kriterianya ada, ya. Tidak semua barang bisa dijual dengan akad salam. Jadi barang-barang yang memang banyak di pasaran, yang sifatnya tertentu, ya, yang itu tersedia di pasar, itu boleh kita jual dengan akad salam. Nah masalahnya kalau barangnya bukan barang salam, bagaimana kita bisa menjualkan barang punya orang lain? Maka alternatifnya kita bisa menggunakan akad wakalah, ya akad wakalah. Wakalah itu seperti apa sih? Simpelnya, ya wakalah itu
di lapangan itu seperti orang nitip kerupuk. Penjual nitip kerupuk di warung. Itu akad wakalah murni, ya. Pedagang, si tukang warung ngambil untung nggak? Ngambil. Berapa untungnya? Sesuai yang disepakati. Misalnya harga kerupuk 1.000 perak. Tukang kerupuknya bilang, Pak, nanti per bungkus saya ambil 800. Bapak jual 1.000. Bapak dapat 200 perak. Nah itu. Maka kalau kita mau jualin barang orang, misalnya di bidang konveksi atau fashion, jadi penentuan harga bedanya dengan menjual barang yang dimiliki dengan akad wakalah. Nah ini kita harus paham ya. Beda antara menjual barang yang belum dimiliki dengan menjual barang dengan akad wakalah. Perbedaan yang pertama, menjual barang yang belum dimiliki, margin ditentukan oleh siapa? Si penjual, sesuka hati dia. Ya padahal barang bukan punya dia. Gitu. Harusnya kalau dengan akad wakalah, keuntungan itu harus dengan kesepakatan si pemilik barang. Ini bedanya ya. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau akad wakalah ada serah terima objek wakalah. Kalau menjual barang yang belum dimiliki, tidak ada serah terima objek wakalah. Jadi tadi seperti yang ditanyakan tadi, hanya sekedar izin. Ya. Apakah izin menghilangkan goror? Contoh, ya. Pak, Bapak punya jualan fashion, kayaknya bagus nih. Bajunya unik, saya mau jualan dong. Saya bisa jual beli online, saya punya marketplace yang star seller. Ya, akun saya di toko Oren saya punya star seller. Saya minta jualan ke Bapak. Izin. Oh silahkan, jualin aja Ustadz. Ya, jualin. Oke. Saya jualan gamis, misalnya gamis yang langka apa ya? Afrika. Atau gamis Black Panther misalnya, ya gamis Afrika. Ternyata ada yang beli. Pas saya klik ada yang beli. Tadi kan posisi saya cuma dapat izin ya. Ada yang beli ternyata. Wah ada yang beli nih. Langsung dong saya WA, Bapak Pak, ya, baju ini ada nggak ya? Nah, ada peluang nggak ada nggak? Ada karena saya belum pegang. Ya, berarti di situ ada unsur goror. Jadi kalau akad wakalah kita mau izin jualin barang orang, harus ada serah terima barang agar gorornya hilang. Tapi beda urusannya kalau begini, Pak, saya jualin barangnya ya, gamis Afrika tadi, ya. Oh iya silakan. Barangnya mana Pak? Oh nanti dulu, nanti kalau saya kasih barang kamu nggak bayar, kejual aku tapi nggak bayar. Ya udah nih saya kasih bon. Kamu boleh jualin ini batch number 12345 ini. Ini saya tandain nih, saya kasih pita. Ini punya kamu nih. Seminggu nggak kejual saya kasih agent lain ya. Nih kwitansinya. Ada 10 gamis. Oke saya pegang. Saya pede nggak jualan online? Pasti nggak saya dapat barang. Karena sudah dipisahkan oleh si penjual. Itulah bedanya antara dropshipping yang halal dengan dropshipping yang haram, atau menjual barang yang belum dimiliki dengan jual beli barang yang belum dimiliki dengan akad wakalah. Seperti itu ya. Jelas atau tidak? Jelas ya? Mudah-mudahan jelas ya. Jadi bedanya di mana yang haram dengan yang halal? Di kepastian stok, di kepastian barang. Adanya kobat atau serah terima stok. Meskipun barangnya nggak saya pegang, tapi ada penjatahan stok. Baik itu dalam bentuk kwitansi, dalam bentuk foto, dalam bentuk penandaan apapun, itu sah sebagai bukti serah terima. Ya. Jadi kalau kita bingung akad wakalah itu kayak apa sih? Pikir orang jualan kerupuk. Itulah akad wakalah yang sah. Cuma kalau jualan kerupuk kan benar-benar di barangnya ditaruh ya, barangnya ditaruh. Kenapa berani itu? Iya. Kenapa tukang kerupuk berani naruh barang? Padahal kenapa? Karena warung itu nggak pindah. Iya. Tapi kalau cuman orang bisa pindah. Jadi kalau dia naruh warung berani, tapi kalau ada temannya minta kerupuk dong sekian bal, saya mau jualin, ya nanti dulu. Itu amanah apa enggak? Gitu. Ini sama kayak di tukang kredit di bank itu sama Pak. Kalau untuk kredit rumah itu nggak perlu jaminan punya rumah lain. Kenapa? Ya barangnya di rumahnya nggak akan pindah. Jadi nagihnya gampang ya enggak. Tapi kalau Bapak ngeredit motor atau mobil ke bank itu diwajibkan punya rumah atau minimal punya rumah orang tua. Buat apa? Dia tahu tempat nagihnya. Soalnya mobil bisa dipindah-pindah kemana-mana kan.
Iya begitu. Di bank begitu beneran. Jadi ada nasabah yang sempat aneh. Saya kan jualan kredit juga. Kenapa sih kok saya mau beli motor doang harus ada bukti punya rumah, meskipun rumahnya nggak dijadikan jaminan. Cuman bukti doang. Coba dong fotoin rumah kamu di mana, SHM-nya mana, atau rumah orang tua kamu di mana, gitu. Itu disyaratkan oleh bank, ya. Kenapa sih? Ya karena kalau motor bisa kabur kemana-mana, ya. Kalau rumah kan meskipun orangnya kabur, rumahnya kabur nggak? Enggak. Jadi bank bisa akuisisi lagi, gitu, ya. Begitu juga dalam akad wakalah. Kalau kita mau nyuplai warung, ya kita pede naruh di warung nih. Warung kita kasih supply dulu barang nih, keripik, kerupuk, kue kering, ya. Karena warungnya nggak kemana-mana. Tapi kalau teman kita mau minta barang wakalah, nanti dulu, ya. Nanti dulu. Nanti situ barangnya habis, nyetor kagak. Ya kan yang ada begitu. Makanya serah terimanya sebagai alternatif kita kasih serah terima secara hukum. Itu berupa kwitansi atau penandaan penjatahan yang boleh dia jualkan. Ya, saya kira cukup ya. Nah, sudah setengah 12 lewat. Siapkan sholat zuhur, dan yang mau sholat di rumah juga masih sempat untuk pulang dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan kajian di bulan yang akan datang. Masuk bab gadai, ya, rahan, gadai dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semakin memahami transaksi muamalah dari kita belajar kitab-kitab klasik tapi penerapan modern, ya. Nah itu jangan sampai kita belajar kitab klasik tapi nerapinnya ke modern nggak bisa. Ini namanya belajarnya gagal, gagal. Cuma belajar matan tapi nggak bisa menerapkan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah catat pahala bagi yang datang langsung menuntut ilmu syar'i, ya. Dan Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.